Karena UPI termasuk salah satu PTN terbaik di Indonesia yang terkenal karena pendidikannya dan telah mencetak banyak orang sukses lainnya. Saya rasa pas untuk saya yang ingin menjadi guru. Membahas tentang poin pertama, yaitu kenapa kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Jawabannya karena UPI merupakan salah satu jajaran kampus terbaik di Indonesia. Yang kedua, UPI memiliki latar belakang religius yang tentunya bisa mengembangkan potensi keagamaan kita. Dan yang ketiga, jika ingin kuliah di dunia pendidikan, UPI merupakan kampus yang cocok untuk ditempuh selama 4 tahun ke depan. Universitas Pendidikan Indonesia adalah lembaga yang kredibel. Banyak sekali alumni yang mengajar di dunia pendidikan dan menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah para guru saya. Mereka adalah alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa saya memilih Universitas Pendidikan Indonesia? Karena Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Alasan saya masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia karena UPI merupakan salah satu universitas pendidikan terbaik di Indonesia. Alasan saya memilih Universitas Pendidikan Indonesia karena UPI ini adalah salah satu kampus pendidikan terbaik di Indonesia, kampus favorit di Bandung, dan juga UPI ini selalu melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Maka dari itu saya memilih Alasan saya memilih Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus yang saya tempati sekarang yaitu karena Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Karena guru itu berperan penting sebelum siswa itu menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan menjadi guru SD itu gak cuma belajar tentang akademiknya aja, tetapi belajar juga tentang kepribadian anak nantinya. Alasannya sederhana, karena orang-orang hebat di luar sana termasuk kita pasti menjalani jenjang pendidikan sekolah dasar. Jenjang pendidikan wajib pertama yang harus kita lalui, oleh sebab itu kita harus mengembangkan dan memperbaiki kualitas sejak sekolah dasar. Jurusan pendidikan guru sekolah dasar karena saya berkeyakinan bahwa orang-orang yang menjadi sukses dan berhasil adalah hasil didikan dari guru sekolah dasar. Sebenarnya jurusan pertama saya yang paling saya inginkan bukan PGSD, tapi pilihan keduanya itu PGSD gitu kan. Dan ternyata saya ketemunya di PGSD. Alasan saya kenapa itu pilihan keduanya nama PGSD, karena saya lihat dari pilihan pertama saya itu kemungkinan ketemunya itu kecil. Dan saya cari yang kemungkinan ketemunya itu besar. Alasan saya masuk PGSD karena mendapatkan rekomendasi. Selain itu, saya juga senang sama anak kecil dan juga karena menjadi seorang guru SD itu nantinya kita akan menjadi langkah awal bagi para siswa yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena saya menyukai anak kecil dan pencetakan karakter pada jenjang sekolah dasar itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Menurut saya, guru itu adalah orang tua kita di sekolah yang mengajarkan kita saling tidak tahu menjadi tahu, yang membantu mendidik karakter kita hingga saat ini. Sosok inspirasi saya dalam dunia pendidikan adalah guru ekonomi saya di SMA. Pendapat saya tentang seorang guru merupakan sosok yang berjasa, karena tanpanya kita tidak akan bisa membaca, menulis. Sosok guru yang paling menginspirasi saya adalah Ibu Suci, guru BK di SMK. Menurut saya, guru itu sangat hebat ya perannya bagi kesuksesan setiap manusia, kesuksesan kita. Kita tuh nggak akan bisa sukses. Contohnya saya nggak akan mungkin bisa sampai di Universitas Pendidikan Indonesia kalau misalkan nggak ada peran dari guru-guru saya gitu. Saya orang-orang yang sukses, bahkan presiden sekalipun, kalau nggak ada guru dia nggak akan mungkin jadi presiden kayak gitu. Terus yang paling saya salut itu guru wanita ya, karena guru wanita itu tuh
selain mengajar anak-anaknya di sekolah, dia juga harus mengajar anak-anaknya di rumah, harus mengurus anak-anaknya di rumah, juga suaminya. Jadi hebat banget sih pokoknya peran guru buat kesuksesan kita gitu nantinya. Terus kalau seseorang yang menginspirasi saya, banyak sih sebenarnya. Kalau yang menginspirasi saya tuh banyak sekali, bahkan kayak orang yang baru pertama kali ketemu gitu bisa gitu menginspirasi kita. Kalau menurut saya ya, entah itu dari pakaiannya, entah itu dari tutur katanya. Tapi kalau misalkan tokoh yang terkenal yang menginspirasi saya itu, untuk sekarang saya tuh lagi suka banget sama Mbak Najwa Shihab. Saya tuh lagi kagum banget sama beliau karena beliau itu tuh nggak pernah takut gitu buat mengkritik pemerintah yang seperti apa. Beliau itu selalu, kata-katanya tuh selalu penuh dengan motivasi dan semangat. Jadi saya lagi kagum sekali dengan beliau. Guru adalah manusia terpilih dan terikat untuk menjadi sosok panutan bagi semua orang. Sehingga sesuai slogan, perwujudan guru adalah digugu dan ditiru. Sosok inspirasi dalam dunia pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Karena beliau adalah sosok pendidik yang tanpa pamrih berjuang demi bangsa dan negara untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Tentang poin ketiga, yaitu guru atau yang kita sebut dengan digugu dan ditiru, mereka tidak akan pernah bisa tergantikan oleh teknologi canggih manapun. Mereka yang punya rasa dan empati, mereka juga yang mengajarkan nilai dan norma kepada kita yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi canggih manapun. Sosok inspirasi, semua guru-guru yang telah berperan aktif kepada saya selama saya menempuh pendidikan menjadikan saya bisa berhasil dan sampai di titik saat ini. Guru itu adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa, dan guru itu sebagai orang tua kita di sekolah yang siap membimbing dan mengarahkan kita ke dalam kebaikan. Sosok inspirasi saya adalah Raden Arjang Kartini, yang karenanya lah kita dapat belajar bahwa perempuan juga bisa menginspirasi dan membawa perubahan besar bagi Indonesia, dan perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Guru adalah seorang pendidik yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan siswa-siswi dengan sabar, ikhlas, dan penuh rasa kasih sayang tanpa menggunakan ketegasan. Nah, di sini sosok inspirasi yang sangat saya kagumi yaitu Ki Hajar Dewantara. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengambil ilmu dengan sebanyak-banyaknya dari kampus UPI dan memberikan prestasi terbaik sesuai dengan minat dan bakat saya dan menjaga nama baik PGSD UPI Kampus Cibiru. Terkait dengan poin keempat, saya tidak bisa berjanji akan banyak hal, tapi yang saya bisa pastikan saya akan terus ikut berkontribusi dalam pendidikan bersama Mahasiswa yang berkualitas, mandiri, dan menjaga nama baik kampus dengan bersikap dan berperilaku yang positif.
siap berkontribusi di dalam lingkungan pendidikan guru sekolah dasar UPI Kampus Cibiru. Saya akan menjadi seorang guru PNS yang mempunyai usaha bisnis sendiri serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun ke depan, tepatnya di usia saya yang ke-27 tahun dari sekarang, tentunya saya berusaha untuk menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa membahagiakan keluarga, dan dalam dunia pendidikan saya akan terus pastikan diri saya untuk aktif dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia untuk menyiapkan Pengajar yang profesional dan sudah menjadi PNS dan bercita-cita memiliki yayasan sekolah gratis. Mungkin dengan seperti itu pun kita tuh bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tuh lebih baik lagi gitu. Nah terus kayak kalau misalkan 10 tahun ke depan semoga dia bisa ngebahagiain ibu bapak, adik-adik, terus pokoknya jadi orang yang sukses, pokoknya jadi orang yang bermanfaat untuk semua orang, untuk negara, untuk agama pastinya. Rencana saya 10 tahun ke depan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai jurusan saya, membahagiakan orang tua, menaikkan haji yang mampu, terus memberikannya rumah, terus mencari istri. Rencana saya 10 tahun ke depan, saya ingin sekali melanjutkan kuliah S2 dan semoga 10 tahun ke depan saya udah lulus. Dan juga saya ingin sekali menjadi tenaga pendidik yang berkualitas, saya ingin menikah, berkeluarga, dan juga saya ingin naik haji bersama keluarga besar saya. Rencana saya untuk 10 tahun ke depan, yang pertama yaitu saya ingin menjadi seorang pendidik yang amanah. Yang kedua yaitu saya ingin lulus S1 dan S2. Yang ketiga yaitu saya memiliki keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang keempat yaitu mendapatkan rezeki yang halal. Yang kelima, yang terakhir yaitu